Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya merupakan mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Nama saya Dian Vega, alamat saya di Jalan Antakwa, tepatnya di Jalan Nasional 3. Di sini saya melakukan kegiatan penyuluhan seperti daring terkait materi tentang khususnya anak usia dini. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu semua berkenan hadir menjadi audiens saya dalam kegiatan penyuluhan ini. Nah, kegiatan parenting ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah perencanaan pembelajaran yang mengharuskan saya melakukan public speaking kepada orang tua murid, khususnya di TK-TK atau SMA seperti yang ada ini. Saya hanya mengambil memang sekitar 4-5 orang tua saja karena saya hanya masih belajar. Jadi mohon maaf nanti apabila ada kalimat atau kata yang sedikit berbelit dari apa yang saya berikan kepada ibu semua di sini. Materi penyuluhan di sini yang saya angkat yaitu tentang pentingnya gerak aktif anak pada anak usia dini. Nah, yang kita ketahui pada masa anak usia dini atau masa mas ini yang merupakan di mana anak-anak itu mulai menerima masa peka atau menerima masa rangsang, di mana anak menerima segala sesuatu yang diberikan dari lingkungannya, entah itu lingkungan orang tua, guru ataupun masyarakatnya. Nah, masa peka atau masa rangsang ini di mana anak ini siap menerima secara fisik dan psikis untuk menerima rangsangan tadi, dan juga setiap anak itu memiliki masa peka, masa rangsang berbeda-beda di setiap anaknya tergantung pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, selain itu juga di masa usia 0-6 tahun di masa era ini anak itu diberi perkembangan itu menjadi dasar peletaknya seperti itu. Nah, masa perkembangan aspek itu seperti yang pertama ada sosial emosi, kognitif, gerak, bahasa, dan juga seni. Nah, fokus saya di sini hanya menjelaskan pada pentingnya gerak atau motorik anak. Nah, motorik anak di sini yaitu sesuatu yang berhubungan dengan tubuh atau gerak tubuh. Di sini motorik itu ada dua, yang pertama ada motorik kasar dan juga motorik halus. Motorik kasar ini berhubungan dengan motorik kasar ini yaitu gerakan tubuh yang memerlukan tenaga dan otot besar, dan biasanya gerakan ini berubah dari satu tempat lain ke tempat yang lain, dari tempat satu ke tempat yang lain. Contohnya seperti apa? Seperti melangkah, berjalan, berlari, seperti itu motorik kasar. Sedangkan motorik halus adalah suatu gerakan yang tidak memerlukan berpindah tempat dan memerlukan tenaga untuk melakukannya. Dan motorik halus ini tidak memerlukan tenaga, hanya memerlukan kehati-hatian dan fokus serta kecermatan, seperti kegiatan menulis, menggambar, ataupun meruncing dan mengambil gambar sesuatu. Nah, untuk perkembangan anak usia dini sendiri, antara perkembangan gerak motorik kasar dan motorik halus itu cepat motorik kasarnya atau dahulu motorik kasarnya. Karena yang kita ketahui ketika anak usia 1-2 tahun itu cenderung dia bisa merangkak dulu daripada dia bisa menulis. Ketika anak usia 1-2 itu motorik halusnya dia hanya sebatas bisa memegang pensil, memegang benda, tapi dia belum bisa secara penuh menggunakan otot halusnya untuk melakukan gerakan-gerakan yang menggunakan fokus, kehati-hatian seperti itu. Nah, lalu ketika setelah perkembangan dari perkembangannya lanjut ketika usia 4-6 tahun, anak sudah harus diberikan stimulus lagi seperti penggunaannya secara benar. Misalnya juga tidak hanya sebatas memegang, tidak hanya sebatas berjalan, namun kita harus memberikan cara yang tepat, seperti kegiatan menendang atau berjalan jangan cuma kegiatan berjalan saja, tapi harus memberikan tujuan. Misalnya ketika anak usia 6 tahun di sekolah ini juga harus misalnya berjalan mengambil benda sesuatu. Jadi sudah diberikan cara atau teknik yang benar. Ketika usia 4-6 tahun juga tidak hanya motorik halusnya diberikan cara memegang benda saja, namun juga
diberitahu bagaimana memegang pensil yang benar, bagaimana melakukan aktivitas menulis yang benar, tangannya itu seperti apa digunakan, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini oleh karena itu kan perkembangan setiap motorik kasar dan halus tadi kan selalu berkembang di setiap usianya. Anak juga akan menerima rangsangan-rangsangan tersebut. Selain yang kita ketahui kan ibu-ibu di sini sudah menyekolahkan anaknya di sini, otomatis mereka sudah diberikan stimulus juga oleh sekolah ini, seperti antara motorik kasarnya itu saya ketahui kemarin pernah bermain kereta-keretaan atau kegiatan senam dan band itu sudah termasuk motorik kasarnya. Sedangkan motorik halusnya mungkin anak-anak sering belajar untuk bermain plastisi, meruncing, menempel, menggambar ataupun menebali pembelajaran yang menggunakan alat tulis. Nah, sebagai orang tua tidak salah, kita juga di rumah itu boleh sekali menstimulus anak tentang gerak aktifnya. Karena yang kita tahu kan di sekolah kita hanya menyejarkan anak pada guru sekitar 1-2 jam. Aktivitas geraknya juga tidak banyak. Jika di rumah kan tentu lebih banyak waktu kita bersama anak daripada guru yang di sekolah. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa yang melakukan aktivitas gerak aktif di rumah bersama anak. Yang pertama, kita mencari aktivitas favorit bersama anak, entah apa itu saja, misalnya berenang bersama anak atau jalan-jalan pagi bersama anak, itu mudah sekali dilakukan. Karena selain menstimulus aspek gerak anak tadi, kita juga akan sama anak itu hubungannya semakin dekat. Anak merasa senang, ibunya anak merasa senang karena orang tua dari anak kita tadi. Yang kedua, jadilah contoh bagi anak. Kan yang kita ketahui anak itu adalah peniru ulung. Jadi dikit diperhatikan ditiru walaupun tidak secara langsung, tapi anak itu suka memperhatikan lalu di suatu saat nanti ditiru. Nah, itu juga salah satu kiat dalam aktivitas gerak ini. Maksudnya ketika dia melihat orang tuanya di rumah yang cenderung diam, tidak suka beraktivitas, rebahan atau televisi, otomatis anak akan melihat kegiatan itu ya selalu menjadi suatu kebiasaan yang tertanam dalam dirinya. Beda dengan ketika dia melihat orang tua yang di rumah itu aktivitasnya banyak mengerjakan aktivitas rumah, siram-siram atau mungkin aktivitas lain, otomatis anak akan melihat hal itu menjadi suatu kebiasaan. Dan bahkan walaupun tidak melihat secara langsung, anak akan sekedar bertanya ataupun ikut dengan aktivitas anak tersebut. Nah, masuk ke kiat saya yang ketiga, yaitu ajak anak melakukan aktivitas tersebut. Walaupun mungkin hanya mengajak anak untuk misal memasak bersama, anak hanya disuruh untuk mengambil barang sesuatu dari kulkas, anak memilah sayur dari kecil, dari bagian sayur kecil atau bisa menggunakan aktivitas gerak motorik halus anak. Jadi usahakan setiap kegiatan yang melakukan aktivitas di rumah tidak bermasalah untuk mengikut sertakan anak dalam aktivitas gerak bapak ibu semua di sini, karena itu juga merupakan bentuk yang dilakukan untuk menstimulus anak tadi. Nah, yang terakhir dan selanjutnya adalah batasi penggunaan televisi atau gawai. Kenapa? Karena yang kita ketahui gawai atau televisi ini, gawai gadget seperti HP, laptop, komputer dan lain sebagainya yang menyerupai itu kalau terus-menerus ya juga tidak baik bagi anak. Yang pertama, stimulus yang diberikan dari ketika kita melihat gadget atau HP itu cuma aspek kognitifnya seperti itu. Misalnya dia hanya bermain atau melihat video sesuatu, dia hanya melihat, mendengar seperti itu saja. Tapi ketika dia bermain secara langsung dengan teman sebayanya, mengeksplorasi lingkungannya, dia akan pertama bersosialisasi juga kognitifnya juga jalan. Yang ketiga juga geraknya tadi, dia bergerak melakukan sesuatu itu sudah merupakan aktivitas bagi dia. Nah, di sini kalau bisa sekitar menurut beberapa pendapat pendidik usia dini itu untuk anak usia dini tentang usia sekitar 3-6 tahun itu dibatasi penggunaan gadget sekitar sehari 1 hari 2 jam. Itu
paling minimal, paling bagus bisa dibagi mungkin pagi 1 jam, malam 2 jam, malam 1 jam lagi, atau bahkan sehari tidak menggunakan gadget itu justru lebih baik lagi. Dan gimana ya, jangan gadget itu kadang-kadang digunakan sebagai orang tua, sebagai misal orang tuanya sibuk akhirnya di gadget itu sebenarnya tidak baik. Itu nanti selanjutnya akan menjadikan kebiasaan yang akan terus menerus. Dia mengerti ketika nanti aku namanya minta gadget dikasih. Artinya itu nanti menjadi suatu kebiasaan yang buruk. Nah, caranya adalah misal ibu di sini memberikan batasan gadget bagi 1 jam. Nah, sebelum memberikan gadget itu sudah melakukan perjanjian dengan anak tersebut, nanti menggunakan gadget ini hanya 1 jam saja. Setelah itu sudah keluarga ibu. Nah, ketika anak itu sudah lebih 1 jam sampai 1 jam, gadget itu diambil lagi oleh ibu. Kalau ketika anak itu menangis, coba untuk tega memberitahu kepada anak, kan tadi sudah berjanji hanya 1 jam. Kalau anak itu menangis, jangan coba untuk memberikan gadget itu, tapi dengan cara memberitahu dia. Kalau tadi kan sudah janji sudah 1 jam saja, nanti 1 jam lagi di sore hari seperti itu. Nah, ketika anak merasa sudah tidak diberikan gadget, ketika dia menangis besok harinya lagi, itu saya pernah mendengar dari cerita dari orang lain ya. Ketika orang tua membiarkan tersebut dan ketika dia menangis tapi tidak diberi, besoknya lagi ketika anak tersebut melakukan hal yang sama, anak juga tidak akan menangis. Kenapa? Karena terbukti kemarin ketika aku menangis, aku tidak diberi, jadi anak sama saja. Jadi sebagai orang tua, mungkin kita harus lebih tega dan mencoba bagaimana untuk selain menstimulus anak tidak menggunakan gadget juga sebagaimana kita tanggung jawab diri kepada anak. Tadi sudah janji, jadi kita harus mengerti seperti itu. Nah, selanjutnya ketika anak mengalami aktivitas gerak aktif atau anak yang tidak bergerak, banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, metabolisme dalam dirinya itu berjalan dengan baik. Makanan atau makanan yang dia makan dengan nutrisi. Nah, nutrisi itu sangat bisa terserap dalam otot dan tulangnya. Jadi makanan yang dia makan itu juga lebih cepat terserap dalam tubuhnya. Selain itu, pencernaannya cenderung lancar. Anak-anak juga mengalami sembelit jika dia memberikan kita banyak gerak. Selanjutnya adalah tidur malam yang lelap. Anak-anak yang aktif bergerak pasti dia tidurnya cukup dan cukup nyenyak. Kenapa? Karena kan dari pagi sampai sore dia sudah banyak main, akhirnya malamnya sudah lelah. Nah, seperti itu hormon pertumbuhannya juga sangat baik dari dia karena dia sudah lelah, lalu kemudian kandungannya masih berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya adalah makan anak berat. Kan tentunya kalau anak bergerak, pasti dia banyak energi, akhirnya dia juga banyak makan, sering makan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu daya tahan tubuhnya lebih kuat. Kenapa? Anak-anak yang sering bergerak otot dan tulangnya itu juga aktif terus, otomatis daya tahan tubuhnya itu lebih kuat dari anak-anak yang cenderung diam, dia tidak menggunakan otot dan tubuhnya untuk bergerak. Dan selanjutnya adalah melatih kemampuan bersosialisasi anak. Anak yang aktif bergerak itu cenderung dia bersosialisasinya bagus kepada orang-orang sekitar, terhadap masyarakat itu cenderung bagus daripada anak-anak yang tidak bergerak. Nah, selanjutnya di sini bagaimana kalau anak saya terlalu aktif, anak saya berlebihan. Nah, jangan khawatir, kemungkinan anak itu memiliki kecerdasan kinestetik. Di mana kalau kecerdasan kinestetik ini kemampuan tubuh dan juga itu adalah mengekspresikan dari sumber perasaannya. Ciri-cirinya itu tadi anak yang biasanya dalam pembelajaran dia tidak suka mendengarkan ilmu pembelajaran. Dia tiba-tiba suka mengalihkan perhatian dengan lari, dengan mencari teman, dengan mengajak bicara teman. Namun kalau dalam masa LA atau TK itu bukan menjadi suatu masalah. Kemungkinan itu tadi anak memiliki kecerdasan kinestetik. Nah, anak yang memiliki kecerdasan kinestetik tadi biasanya dia cenderung suka pembelajaran yang menggunakan objek langsung. Dia kepo dengan sesuatu yang sudah diajarkan dulu tadi, misalnya pembelajaran tentang buah-buahan.
Nah, tentang buah-buahan tadi gurunya menceritakan tentang buah apa. Nah, anak dengan kecerdasan kreatif ini cenderung suka dengan ketika menggunakan buah atau objeknya langsung. Nah, itu anak cenderung suka lalu menggunakannya. Selain itu juga anak dengan kecerdasan kinestetik ini biasanya dia suka nanti dia lebih cenderung kecerdasannya pada tingkat atletik lah, menari, dan dia juga lebih konsen, pintar untuk menggambar, menulis. Bahkan di salah satu universitas negara Finlandia, anak dengan kecerdasan kinestetik itu biasanya aspek membaca dan matematika itu lebih baik atau jauh lebih tinggi daripada anak-anak lain. Nah, pada akhirnya ini dari kegiatan parenting saya ini, saya ingin memberikan kepada ibu di sini bahwa pentingnya stimulus tentang aspek gerak kepada anak, baik itu dari sekolah maupun dari orang tua. Dari sekolah saja, dari orang tua pun juga sangat perlu, karena kita diketahui kita waktu banyak dengan waktu yang kita luangkan ini banyak di rumah maupun di sekolah. Dan juga jangan khawatir apabila anak kita memiliki gerak yang terlalu aktif, bisa saja itu merupakan kecerdasan kinestetik. Nah, yang lainnya juga sebagai orang tua jangan terlalu memberikan larangan-larangan ketika anak mengeksplor sesuatu di luar pada gerak aktifnya, misalnya takut terpleset, cedera ataupun jatuh. Boleh melakukan larangan-larangan tersebut, tapi jangan terlalu berlebihan, jangan sampai melarang. Karena itu tadi anak itu suka mengeksplorasi dan rasa ingin tahunya terlalu tinggi, jangan sampai memupuk rasa ingin tahunya. Misalnya ketika ia ingin melihat pohon atau apapun, tiba-tiba dilarang karena kita jatuh lah, terpleset atau takutnya apa. Sebaiknya orang tua itu mendampingi untuk untuk mendampingi anak akan rasa ingin tahunya tadi. Jadi mendampingi anak agar tidak jatuh lah, cedera atau apapun. Itu pesan saya tentang gerak aktif anak ini. Yang pertama yaitu sediakan sarana prasarana yang layak. Jadilah orang tua juga yang memberikan stimulusnya walaupun hanya di rumah. Berikan rasa nyaman dan aman kepada gerak aktif anak. Dan yang terakhir, jangan memberikan larangan-larangan kepada anak untuk bergerak aktif. Nah, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi